My name is Anita Wijaya and this is my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang etiologi atau cerita gimana sih bisa terjadi IHD. Di video kali ini kita akan lebih fokus kepada manajemen terapi untuk penyakit IHD. Jadi untuk STEMI kemarin itu kan kondisi tidak tercukupinya kebutuhan oksigen dari sel otot jantung karena terblok. Bisa terblok karena aterosklerosis, karena emboli dan sebagainya. Jadi oksigen demand tidak sama dengan oksigen supply. Oleh karena itu terapinya adalah dengan salah satu caranya menurunkan oksigen demand-nya. Jadi keperluan oksigennya kita turunkan. Caranya bagaimana? Dengan menurunkan heart rate. Obat-obatan yang bisa menurunkan heart rate salah satunya adalah beta blocker atau CCB. Contohnya ada verapamil, ada nifedipine, seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang IHD kemungkinan akan mendapat obat beta blocker atau CCB, atau bisa keduanya. Kenapa keduanya? Ketika beta blocker sendiri sudah tidak bisa efektif mengatasi penurunan heart rate-nya. Jadi first line yang pertama beta blocker. Kalau misalnya orangnya intoleran dengan beta blocker, alergi dan sebagainya, bisa pakai CCB. Kalau misalnya dengan CCB juga belum mempan, bisa dikombinasi dengan keduanya. Cara yang pertama adalah itu, dengan menurunkan oksigen demand. Cara yang kedua, setelah tadi menurunkan heart rate, adalah dengan membuat vasodilatasi. Kalau misalnya pembuluh darahnya dibuat vasodilatasi, otomatis akan dia lebih besar ya kan, pembuluh darahnya diameternya menjadi lebih besar, sehingga ada kemungkinan darah itu masih bisa lewat. Beberapa obat-obatan yang bisa memberikan efek vasodilatasi atau memperlebar diameter pembuluh darah itu adalah golongan nitrat. Contohnya nitrogliserin, ada ISDN, ada ISNN, seperti itu. Nitrat nanti akan dirubah menjadi NO2, nitric oxide, dan dia itu yang akan memperlebar pembuluh darah. Nah, untuk penggunaan beta blocker itu perlu diwaspadai karena beta blocker ini bisa memberikan efek samping kepada pasien-pasien yang asma. Tapi itu untuk beta blocker yang non-selektif. Jadi kalau misalnya ada pasien yang punya riwayat asma juga, jangan lupa untuk berikan beta blocker yang selektif beta 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita agak sedikit kembali ke proses terjadinya STEMI. Jadi di sana di pembuluh darah ada plak, kemudian nanti kalau misalnya ada darah lewat, kalau misalnya ketabrak plak itu dia akan membentuk kaskade proses pembekuan darah atau koagulasi, di mana proses koagulasi itu sendiri kita perlu remember lagi, kita perlu ingat-ingat lagi, akan terjadi aktivasi dari platelet atau trombosit dan menyebabkan clotting kaskade. Intinya secara singkat, trombosit itu nanti akan bereaksi dengan menyebabkan aktivasi dari benang-benang fibrin, ya kan? Tujuan akhirnya adalah membentuk benang-benang fibrin yang bersifat keras. Kenapa di sini kita bisa tahu sifatnya keras? Coba teman-teman bayangin ketika misalnya kegores silet atau kegores gunting, nggak sampai beberapa jam gitu, udah hitungan menit aja darahnya itu bisa berhenti, bisa nutup lagi lukanya. Itulah kekuatan dari fibrin untuk menahan laju dari aliran darah biar nggak keluar. Sebelum ada fibrin, maka akan ada fibrinogen. Jadi dari awal trombositnya teraktivasi, clotting kaskade menyebabkan pembentukan jembatan fibrinogen, kemudian terjadi fibrin. Nah, ketika clottingnya itu terbentuk pada proses jembatan fibrinogen, inilah yang disebut unstable angina sama non-STEMI. Kalau misalnya udah jadi fibrin, itu udah STEMI, udah buntut total, udah keras, udah susah banget untuk dilepas ikatannya, ya kan. Nah, oleh karena itu ini terkait sama terapinya. Terapi dari IHD itu bisa dengan memberikan obat-obatan golongan antiplatelet. Tujuannya adalah tadi itu, untuk mencegah biar nggak ada clotting kaskade. Golongan antiplatelet yang udah terkenal, yang pertama ada COX-2 inhibitor yang low dose, ya kan. Contohnya aspirin.
Golongan berikutnya ada ADP antagonis. Contohnya adalah clopidogrel atau ticlopidin. Golongan yang ketiga bisa pakai glicoprotein 2B sama 3A inhibitor. Dia itu glicoprotein ini merupakan reseptor yang menghubungkan antar platelet. Jadi kalau misalnya diinhibisi, dihambat, maka tidak akan ada hubungan antar platelet. Contohnya adalah abscimab, seperti itu. Nah, golongan yang keempat adalah bisa dengan diberikan antikoagulan. Antikoagulan di sini contohnya adalah unfraction heparin, itu yang bentuk konvensional, jadi udah yang jadul banget. Nah, dia ini ESO-nya apa? ESO-nya adalah bleeding, yaitu pendarahan, seperti itu. Kalau misalnya timbul ESO, dosisnya kegedean, bleeding tadi itu bisa diatasi dengan penambahan protamin sulfat. Bentuk antikoagulan yang kedua adalah LMWH, low molecular weight heparin. Kalau yang pertama tadi kan unfraction heparin, yang kedua LMWH ini merupakan heparin yang BM-nya rendah. Jadi dipotong-potong pakai enzim sehingga BM-nya rendah. Memotong-motong pakai enzimnya ini tadi ada yang menggunakan enzim dari babi, tapi ada yang aman dari sapi. Jadi perlu diperhatiin, biasanya sih ketika mau pakai obat ini dokternya akan bilang atau apotekernya akan bilang kalau ini aman, ini halal, seperti itu. Nah, untuk yang pakai dari enzim sapi itu namanya fondaparinub. Kemudian kalau misalnya butuh yang oral antikoagulan, karena yang tadi yang UFH unfraction heparin sama LMWH itu bentuknya injeksi, kalau misalnya butuh yang oral antikoagulan cuma ada satu, namanya warfarin. Sama semua antikoagulan, antiplatelet, ESO-nya sama, bleeding semua karena dia menghambat proses koagulasi. Oleh karena itu kalau dosisnya ketinggian jadi bleeding, nggak bisa tuh beku si darah itu tadi. Nah, oleh karena itu hati-hati banget ketika pakai antikoagulan sama antiplatelet. Salah satu tanda biasanya terjadinya bleeding adalah gusinya mudah berdarah, jadi nggak kenapa-napa. Misalnya ya sikat gigi kayak biasa, tahu-tahu berdarah. Nah, itu merupakan salah satu kecurigaan. Dapat diatasi dengan misalnya pakai sikat gigi yang dulunya nggak terlalu keras. Dan yang kedua, misalnya keluar kencingnya jadi merah, seperti itu merupakan sudah tanda-tanda. Dan kalau udah mengalami itu, lebih baik saya sarankan untuk segera konsultasi ke dokter. Golongan terakhir dari antikoagulan adalah namanya fibrinolitik. Fibrinolitik namanya juga fibrinolitik, jadi dia melisis dari benang-benang fibrin. Tadi kan yang udah terbentuk benang-benang fibrin itu ketika dia STEMI. Jadi fibrinolitik ini hanya untuk ketika dia STEMI. Kalau dia belum STEMI, jangan dikasih ini karena nanti bisa bleeding. Fibrinolitik ini dibagi jadi dua jenis, ada yang non-spesifik sama ada yang spesifik. Kalau yang non-spesifik itu contohnya adalah streptokinase. Non-spesifik maksudnya apa? Semua fibrin dilisis. Jadi dia non-spesifik, dia nggak milih-milih, semuanya akan dilisis dan pasti efek bleedingnya lebih besar daripada yang spesifik. Kalau yang spesifik contohnya adalah alteplase. Nah, pada penggunaan fibrinolitik untuk pasien STEMI itu ada golden period. Golden period ini adalah kayak jangka waktu kita bisa pakai fibrinolitik untuk terapi STEMI. Ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 9 jam. Ada yang pakai guideline macam-macam. Nah, jadi di antara range waktu tersebut, itu bisa digunakan fibrinolitik. Kalau misalnya udah lebih dari golden period, maka kemungkinan fibrinolitik ini akan menurun. Kenapa? Karena semakin lama benang fibrinnya itu kan pasti akan lebih kuat. Jadi percuma kalau dikasih fibrinolitik. Bukan percuma sih, potensi dia untuk melisis fibrinnya itu menjadi menurun. Seperti itu, bukan percuma tapi menurun. Kemudian itu tadi terapi obat-obatan. Ada juga terapi non-farmakologis untuk mengatasi IHD ini atau STEMI dan jantung koroner ini. Yang pertama adalah pasang ring atau PCI. Mungkin teman-teman udah pernah dengar. Ini dipakai kalau misalnya pembuluh darahnya udah buntu lebih dari 70%, pasang ring. Nah, bahasa awamnya diingat pasang ring ya kan, atau pasang stent. Nah, itu lebih sering lagi mungkin didengar. Tapi hati-hati, setelah orang itu pasang stent bukan berarti dia bisa bebas mau makan minyak-minyak gorengan apapun, bukan. Karena stent itu
bisa ada kemungkinan untuk dia ngeblok lagi. Jadi tetap harus dijaga pola makan sama pola kesehatannya untuk mencegah dia biar nggak ngeblok lagi. Terapi yang kedua selain tadi pasang ring, pasang stand adalah CABG. CABG ini merupakan prosedur operasi untuk membuat kayak bypass ya, operasi bypass banyak yang sering dikenal orang. Jadi dia itu membuat saluran baru, anggapannya dia membuat arteri koroner baru karena arteri koroner yang lama udah keblok. Jadi dia dibuat saluran baru yang pasti masih bagus kan, masih plong, masih los, jadi nggak ada sumbatan apapun untuk menghubungkan dari aorta ke jantung, sehingga itu kayak gantinya arteri yang lama, arteri koroner yang lama, seperti itu. Kemudian sama juga kayak tadi orang yang pasang stent, bukan berarti setelah operasi CABG orang itu bebas mau makan apapun, tapi tetap harus dijaga pola makannya, jangan makan yang banyak lemaknya, kemudian tensinya tetap dijaga, dan makan makanan yang sehat. Oke, jadi sekian dulu video kali ini tentang terapi dari IHD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.